kelompok 5 akan mempresentasikan bab 12. Bab 12 membandingkan dan menyusun kritik sastra dan esai. Kritik sendiri merupakan komentar yang berisi ancaman, sementara kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang menganalisis, menafsir dan menilai karya sastra. Yang dibagi menjadi mengkritik karya sastra berarti menganalisis unsur-unsur pembangunan karya sastra. Dari mana unsur-unsurnya tersendiri akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Lalu yang kedua, mengkritik karya sastra berarti menafsir makna dan hubungan antar unsur tersebut. Ketiga, mengkritik karya sastra berarti juga menilai kualitas baik buruk karya sastra berdasarkan analisis dan tafsiran pribadi. Dan orang yang biasanya mengkritik itu disebut dengan kritikus, di mana biasanya mereka menilai dari segi ketepatan dan juga dari penilaian pribadi. Menjadi kritikus sendiri harus memperhatikan beberapa hal. Ciri-ciri kritik sastra. Kritik sastra memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Objek yang dikritik adalah sebuah karya sastra. B. Ditulis dalam bentuk prosa paragraf dengan struktur pembuka, isi, dan penutup. C. Berisi analisis, penafsiran, dan penilaian kritikus berdasarkan teori sastra. D. Berisi pertimbangan baik buruk, keunggulan, dan kelemahan atau benar salahnya sebuah karya sastra berdasarkan teori atau kriteria tertentu. 3. Jenis kritik sastra. Ada banyak jenis kritik sastra berdasarkan jenis tertentu. Pada bagian ini akan diuraikan 2 jenis kritik sastra, yaitu kritik impresionistik dan kritik yudisial. 4. Unsur-unsur kritik sastra. Berdasarkan contoh-contoh di atas, sebuah teks digolongkan sebagai kritik sastra apabila di dalamnya terdapat unsur informasi singkat tentang karya yang dikritik, judul atau pengarang, tentang pengarang, tentang isi buku, sinopsis, analisis, penafsiran atau interpretasi, dan penilaian atau evaluasi terhadap sebuah karya seni sastra. Unsur kebahasaan kritik sastra. Secara umum, kritik sastra memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, ada menggunakan istilah. Yang kedua, menggunakan kata atau kelompok sifat. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Keempat, menggunakan pronomina. Kelima, menggunakan bahasa santun. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Kritik sastra yang sebagai pemula menyusun kritik sastra ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada memilih karya sastra, yang kedua menguasai isi, yang ketiga membuat sinopsis, yang keempat menganalisis, yang kelima menafsir, yang keenam ada menilai, dan yang terakhir ada menyimpulkan.